Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas film Warner Bros baru yang berjudul Reminiscence. Film ini disutradarai oleh Lisa Joy dan dibantu oleh suaminya yang bernama Jonathan Nolan. Film yang rilis pada 11 Agustus 2021 ini sangat dipenuhi oleh plot twist sehingga tidak mengganggu jalannya cerita. Untuk teman-teman, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan keadaan kota Miami yang tergenang air banjir pasca perang. Perkenalkan, ini Nick adalah mantan tentara laut Amerika. Dan perkenalkan, ini adalah Watts, ia adalah rekan kerja Nick. Saat ini mereka pemilik fasilitas teknologi yang dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu dengan menyuntikkan obat bius dan memasukkan orang tersebut ke wadah besar yang berisi air. Masa lalu tersebut dapat kita lihat dengan ilustrasi yang terlihat sungguh amat nyata. Setelah itu, ingatan mereka dimasukkan ke chip dan disimpan di dalam brankas. Sudah banyak klien yang datang ke Nix untuk memakai teknologi itu, dan juga seseorang perempuan yang menjadi pelanggan setia mereka. Ia bernama Elsa. Kita bisa melihat Nix yang sedang memasukkan chip itu ke dalam brankas. Saat ingin pulang, tiba-tiba ada seseorang perempuan yang bernama May. Ia ingin menggunakan alat itu untuk mencari kuncinya yang hilang. I lost my keys on the way home from work. I've looked for hours but I can't find them anywhere. Dan May masuk ke dalam alat itu dan terlihat Nick merasa tertarik dengan ilustrasi ingatan May. We looked at each other in the same way there. Dan terlihat Nick yang jatuh cinta kepada May. Nick semakin tertarik dengan May yang sedang menyanyikan lagu. And so it seems that we've met before. Setelah May pergi, anting giok milik May tertinggal di tempat Nick. Di sisi lain, Nick bekerja di kejaksaan yang sedang menyelidiki kasus seorang juragan tanah yang bernama Walter Sylvan. Terlihat Walter yang saat ini sedang sakit. Walter ini telah membeli tanah dengan harga yang cukup murah saat perang dan meninggalkan orang di genangan air kota Miami. Singkat cerita, Nick berada di kafe tempat May bernyanyi. Nick mengembalikan anting May dan terlihat kalau May juga menyintai Nick. Mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Singkat cerita, saat berada di rumah May, mereka duduk berdua di atas gedung untuk berbincang-bincang santai. Ternyata itu semua ingatan masa lalu Nick, dan ternyata Nick sudah berbulan-bulan berada di wadah itu. Esoknya, kita akan mengetahui May sebenarnya telah menghilang tanpa kabar selama berbulan-bulan, dan bikin mereka akan bangkrut karena tak ada lagi pelanggan. We're the ones in trouble, Nick. Pod's poaching our business. Regulars jumping ship. Termasuk pelanggan setia mereka, yaitu Elsa. Even Elsa hasn't popped by for her usual. Nick pun semakin galau karena terus teringat kenangannya bersama May. Nick pun mencari May ke beberapa tempat, namun hasilnya nihil. Diam-diam Nick masuk ke wadah untuk mencari informasi, dan Nick melihat ada bagian tubuh lebam, dan May menjawab itu karena pekerjaannya. Occupational hazard. You try waiting tables in 6-inch heels. Alarm yang dipasang Nick pun berbunyi. Nick pun melihat keluar dan tiba-tiba Nick menemukan anting giok milik May yang berada di jalan. Nick pun kembali ke kejaksaan guna menyelesaikan pekerjaannya. Saat itu, terlihat Nick yang sedang menginterogasi pengedar narkoba yang berada di New Orleans yang bekerja untuk Shinju. Bisa dibilang pengedar narkoba ini adalah anak buah dari Shinju. Nick pun menginterogasi menggunakan teknologi tersebut, dan kita akan melihat bajigur Shinju ini. Dan di ingatan tersebut kita bisa melihat polisi korup bernama Tools. Tak disangka di sana juga terdapat May yang bekerja sebagai penyanyi bar. Shinju akhirnya tertarik dengan May dan mereka berpacaran. Shinju pun memberikan obat yang bernama baka, yang akhirnya membuat May sebagai orang pecandu. May pun mencuri baka milik Shinju. You stealing from Joe? Serta melihat itu, Nick pun tidak percaya. Dan ternyata Watts tahu bahwa May adalah seorang pecandu. You knew and you never said? Wasn't my place.
Karena penasaran, Nick pun mendatangi bar milik Shinju sendirian. Ia mencari informasi keberadaan Mei dengan menyamar sebagai pembeli baka. Namun saat itu Shinju curiga dan mulai menyiksa Nick. Akhirnya Nick pun mengaku kalau dirinya sedang mencari Mei. I'm looking for a woman. She stole your baka. Goes by the name Mei. Namun Shinju juga tak tahu di mana Mei karena telah kabur membawa baka curiannya. Saat itu datanglah Watch untuk membantu Nick. Akhirnya Shinju pun kalah. Nick kembali masuk ke tangki dan saat itu Nick tahu bahwa Mei pergi ke New Orleans menuju ke Miami. Karena putus asa di perjalanan ke Miami, Mei pun ditemukan seseorang yang tinggal di laut yang bernama Francis. Dan akhirnya Mei pun bisa hidup mandiri kembali. Setelah itu giliran Watch yang masuk ke tangki dan akhirnya Nick mengetahui bahwa Mei adalah seorang pecandu melalui ingatan Watch. I'm an addict. I was. In New Orleans, I got hooked on baka. Dan saat itu Nick juga tahu kalau Watch mempunyai anak yang jauh darinya. Setelah melihat ingatan dari Watch, Nick pun merasa kecewa karena Watch telah menyembunyikan semua ini. Dan terlihat selama ini Mei telah menghafal kode brankas berisi chips. Ternyata tips yang diambil Mei milik Elsa. There's no Corinne. Elsa Corinne's files. They're all gone. What would May want with Elsa? She barely had enough to pay us. Nick pun mendatangi pasar terapung dan ia mengejar teman Elsa yang ada di sana. Setelah mendapatkan teman Elsa itu berkata bahwa Elsa sudah mati dibunuh oleh seseorang dan ternyata Elsa telah memiliki anak yang bernama Freddy. Untungnya Freddy dibawa kabur oleh wanita berambut merah. Nick pun mencari Mei di sebuah ruangan. Ternyata ia berada di tangki. Orang mengajarnya tadi adalah Situl, polisi korup. Di kota terlihat warga yang demo karena Walter Sylvan telah mati dan semua monopolinya diwariskan kepada Tamara dan anaknya. These folks were hoping the courts would bust his monopoly. But his widow and son will inherit everything. Ternyata dulunya Tamara adalah klien Nick juga. Long time ago, back when I first opened shop, she came to me for a session. Setelah itu Nick mendapatkan informasi bahwa Toll saat ini bekerja untuk Walter Sylvan. He used to work for St. Joe, but they had a falling out. So he moved to Miami. And until recently, he's been working for Walter Sylvan. Yeah. Tamara juga mengandung anak mereka. Karena sudah menyerah, Watch pun melarang Nick untuk menyelidiki kasus ini. Dan akhirnya mereka beradu mulut dan akhirnya Watch pun pergi dengan rasa kecewa. Just hope to hell that you survive it. Because I won't be around to save your ass the next time. Nick pun menyelidiki kasus ini sendiri, dan ia pun pergi mendatangi kediaman Sylvan. Ia pun menemui Tamara yang kondisinya amat mengenaskan. Nick memberitahu bahwa Walter telah selingkuh dengan Elsa dan mempunyai anak. This one was different. She had a child. Walter never liked sharing. Walter menyuruh Toll membunuh Elsa dan anaknya. Dari Tamara, Nick juga tahu bahwa Mei juga terlibat aksi ini bersama si Toll. There was a woman. Some whore from New Orleans. Tiba-tiba anak Walter datang dan membawa security. Nick mendatangi tempat berbahaya untuk mencari Toll dan Mei. Di sana ia melihat seorang wanita dan di sana juga ia melihat chip milik Elsa. Dan benar itu adalah Toll. Dan Nick menanyakan di mana Mei berada. Dan pertarungan antara Null dan Nick pun dimulai. Karena Nick membutuhkan bantuan Toll, Nick pun menolong Toll namun malah Nick lah yang ditenggelamkan. Tak terduga, Nick pun masih hidup. Nick membawa Toll ke apartemennya dan akhirnya Toll pun diinterogasi. Akhirnya kita bisa mengetahui kalau Mei terpaksa bekerja untuk Toll. Toll menyuruhnya untuk mengambil chip milik Elsa di brankas untuk menghapus jejak perselingkuhan Walter dan Elsa. Singkat cerita, orang yang membunuh Elsa tersebut adalah si Toll. Freddy pun diselamatkan oleh Mei. Mei membawa pergi ke lautan untuk menuju ke rumah si Francis. Ternyata saat itu Mei kembali ke apartemen Nick karena ia betulan suka kepada Nick dan Mei meninggalkan antingnya.
Dan singkat cerita, Toll menginterogasi May tentang keberadaan Freddy. Saat itu May yang membulatkan tekadnya untuk menolong Freddy memutuskan melawan. May pun menelan seluruh bakat dan May pun bunuh diri. Setelah melihat itu semua, Nick pun menyiksa Toll dengan mengingatkannya dengan kesakitan dahulu. Burning like it did that night. This night will never end. This night will be with you for the rest of your life. This is where your journey ends. Kembali mendatangi Tamara dan anaknya, di mana terungkap bahwa dalang dari semua ini adalah anak Walter itu. He was in love with Elsa. Don't worry, my father. And vowed to protect her and her son. Didn't want to split your fortune, did you? So you hired Booth to kill them, so you could keep the money to yourself. Booth proved it with a phone call, and he couldn't have been calling your father. Your father was already dead. And the dead don't take phone calls, but you do. Polisi sedang menjemput Freddy dan sebentar lagi akan menjemput anak Walter tersebut. They'll be here for you soon. Ia yang putus asa pun ingin bunuh diri, namun ia tak sanggup. Nick pun menemui Watts yang bekerja di badan pemerintah. Nick pun memberikan memori Elsa sebagai bukti untuk persidangan. Setelah kejahatan Silva terbongkar, seluruh kota pun melakukan aksi anarkinya. Dan Nick memutuskan untuk berada di dalam alat itu selamanya untuk mengenang May. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga kalian semua terhibur dengan konten-konten kali ini. Seperti biasa, kalau kalian ada kritik, saran, atau kira-kira film apa lagi yang harus kita review, kalian bisa langsung tulis komen di kolom komentar ya. Dan yang penting jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.